Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market kripto berikutnya gitu ya. Walaupun memang selama dalam beberapa hari terakhir kita bisa lihat tidak ada terlalu banyak berita-berita terbaru atau berita-berita baru di kripto gitu ya. Market lebih ke arah sideways, namun kita akan lihat secara price actionnya juga untuk Bitcoin maupun untuk beberapa altcoin juga yang akan kita bahas di video kali ini. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, update harian market kripto, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan, dimana untuk hari ini market masih lebih sideways seperti yang kita bilang ya. Kita lihat di sini Bitcoin berada di kisaran level 16.500, Ethereum di level 1193 gitu ya. Kalau kita untuk beberapa altcoin justru tendensinya lebih ke arah mengalami sedikit penguatan gitu ya. Kita lihat dari sini seperti Huobi token ini naiknya cukup lumayan 11%. Ada Dogecoin juga lagi naik. XRP, Theta, XLM saya tahu dia lagi mengalami kenaikan juga, di sini naik 2%, Aptos, Solana dan beberapa kripto lainnya gitu ya. Nggak terlalu banyak, tapi altcoin justru lebih cukup mengalami kenaikan gitu ya. Namun memang konfirmasi untuk mereka naik itu kita harus lihat dari Bitcoin ya. Apakah Bitcoin bisa breakout atau tidak ya. Secara secara penurunan untuk altcoin beberapa masih ada yang mengalami koreksi seperti Leo, Binary X, Immutable X, NEM, SEM, ApeCoin dan lain-lainnya ya. Secara fear and greed kita di level 20, jadi masih ekstrim fear sekali, dan memang secara sentimen pun market relatif di fear gitu ya selama beberapa hari terakhir juga. Nah, kita akan bahas beritanya. Berita untuk saat ini yang baru, ini yang kemarin kita sempat bahas ya kalau teman-teman nonton video Binance Recovery Fund, dimana di sini CZ baru announce juga secara official gitu ya. Yesterday Binance allocate another $1 billion atau $1 miliar to the industry recover initiative ya. Semuanya di BUSD ataupun stablecoin. Intinya seperti itu ya. Secara price action atau grafiknya Binance apakah mengalami kenaikan atau tidak? Kita lihat dari sini. Oke, di sini Binance baru aja di sini lagi mengalami kenaikan, dan ini launch up naik 1,77%. Ya memang Binance ini menjadi salah satu kripto yang cukup performanya cukup bagus ya dalam bear market ini. Namun secara grafik pada saat di announce pun nggak terlalu banyak kenaikan juga ya. Kan jam 1 kisaran level sini ya, nggak terlalu banyak pergerakan. Ini baru aja dia mengalami kenaikan, mungkin ditandakan dengan ada sedikit penguatan dari Bitcoin, yang ini akan kita bahas gitu ya. Jadi untuk dari sisi Binance, nextnya adalah nggak semuanya mengenai Binance juga, beberapa crypto funding juga gitu ya. Ini mereka juga berpartisipasi seperti Jump Crypto, Polygon Ventures, Aptos Labs, Animoca Brands, GSR, Kronos, and Broker Group have committed to participating with an initial aggregate commitment of around 50 million USD atau 50 juta dolar. Ya, Jump Crypto ini salah satu funding kripto lumayan besar gitu ya. Beberapa project kripto dia juga bantu untuk invest sebenarnya sebagai investor. Polygon Ventures hal yang sama. Polygon Ventures ini di bawahnya Matic pasti, Polygon Matic. Lalu ada Aptos Labs ya. Teman-teman bisa tahu Aptos, di sini ada Aptos harusnya. Aptos, nah ini Aptos ya, ranking 65. Lalu ada Animoca Brands, lebih ke arah untuk Metaverse dan lain-lainnya. Ada GSR, Kronos, Broker Group dan beberapa yang lain gitu ya. Nah, secara detail sebenarnya ini dijelaskan di dalam blognya Binance ya. Yang dia ngomongin sebenarnya lebih ke arah Industry Recovery Fund Initiative atau IRI ya, IRI kalau bahasa Inggrisnya. Ya, IRI. Dan sebenarnya kalau saya rasa dari sini pun dari blognya Binance ini sudah ada kisaran 150 aplikasi ya, perusahaan-perusahaan yang seeking support atau meminta support juga gitu ya, untuk meminta support untuk funding ya dari IRI sendiri gitu ya. Lalu di sini Binance juga kita lihat bagusnya adalah dia cukup transparan, dia memberikan public address, kita bisa lihat dari sini. Ya kalau teman-teman cek ini masih $1 miliar gitu ya, yang belum dikutak-atik. Ya, jadi kira-kira itu. Dan sekarang kita akan langsung masuk ke dalam analisa teknikalnya. Karena ini yang penting gitu ya, secara price action ya. Selama beberapa hari terakhir ini saya coba dilihat dulu ya. Di sini kita coba dilihat dulu, kita clearin chartnya. Nah, selama beberapa hari terakhir kalau kita lihat dari time frame 4 jam,
sebenarnya ini Bitcoin cenderung lebih ke arah level konsolidasi ya. Kita lihat dari sini nggak terlalu banyak pergerakan. Ini dari range-nya mungkin dari 16.300 sampai 16.700, 16.800 ya. Nggak terlalu banyak pergerakan. Range-nya di area ini gitu. Makanya ini susah ya. Kenapa? Karena artinya di sini kita lihat Bitcoin ini berada di kisaran level exponential moving average 50-nya juga, dan exponential moving average 20-nya. Ya, kalau teman-teman bertanya bullishnya bagaimana? Bullishnya sebenarnya adalah mereka berhasil konsolidasi di area support ini. Exponential moving average 50-nya, exponential moving average 20-nya di dua level ini. Makanya kita bisa lihat ini adalah key levelnya mereka gitu ya. Key level untuk Bitcoin gitu ya. Namun apakah positif? Sebenarnya nggak terlalu positif juga. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari zoom out sedikit gitu ya. Di sini kita lihat Bitcoin ini sedikit ada rejection juga di area kisaran level 16.800 dan belum masuk ke dalam trendline yang sebelumnya seperti itu. Jadi ada point of view atau ya point of view cara melihatnya secara positif atau negatif gitu ya. Dan ini cukup susah ya untuk kita mengambil keputusan apakah nih market akan kembali naik ataupun market akan mengalami penurunan lagi seperti itu. Nah, tapi sekarang kita lihat beberapa hal. Saya sempat share juga di Telegram gitu ya, dimana Bitcoin karena dia sudah mulai konsolidasi di sini, kita bisa lihat secara pattern gitu ya. Dan pagi ini kita kalau lihat ini Bitcoin ini mulai berada di level krusialnya dia gitu. Istilahnya dia mulai breakdown. Ya, Bitcoin mulai breakdown, dan memang pada saat dia breakdown di sini kita lihat dia menemukan level support di previous low-nya dia di kisaran level ini 16.300-an ya. Lalu hit level ini dan sekarang lagi mengalami kenaikan, dan kenaikan ini cukup lumayan ya, cukup positif sekitar 1,3% ya untuk Bitcoin. Namun jangan tertipu dulu saya rasa ya. Kita nggak bilang Bitcoin akan turun lagi, cuma kembali lagi ini Bitcoin kalau misalnya memang mau positif, dia harus kembali lagi regain level low level di sini. Artinya dia harus bisa breakout di sini, masuk lagi ke dalam konsolidasi patternnya di sini gitu ya. Kembali lagi ke dalam trend line-nya dia seperti ini. Artinya dia harus naik ke kisaran level 16.600, 16.700 dan closing di atas level itu. Konfirmasinya sebenarnya kalau saya sukanya lebih karena di time frame 4 jam gitu ya, kalau misalnya dia mau benar-benar masuk lagi ke dalam trend line-nya ya. Tapi ini yang kita lihat dari untuk Bitcoin. Nah, secara potensi sebenarnya potensi pertama adalah dia mulai kembali lagi ke dalam level tersebut gitu, dan mungkin potensi untuk testing ke area atas ini kisaran level 17 ribuan kalau memang momentumnya itu ada ya. Mungkin konsolidasi salah satu faktornya adalah kemarin lagi ada Thanksgiving juga ya di Amerika, jadi market tidak terlalu bergerak ya. Namun kalau kita lihat juga skenario berikutnya, ini yang lebih saya lihat lebih cukup realistis, di mana dia mulai mengalami penguatan, mungkin testing ke 16.600, 16.600-an gitu ya, lalu mengalami pullback ya. Dan sebenarnya kalau pullback ini terjadi, ini nggak terlalu bagus juga untuk Bitcoin saya rasa ya, karena dia pada saat dia mengalami pullback di sini, artinya ini sign of weakness juga ya, dia mulai mengalami pullback. Dan bahkan kalau kita perhatikan lebih teliti lagi, kalau dia mengalami hal serupa seperti ini seperti ini kita kalau extend seperti ini ya, ini kelihatan ini mungkin seperti membentuk pattern head and shoulder ya, left shoulder, head, right shoulder seperti itu. Dan kalau misalnya seperti ini terjadi, cenderung kita akan lebih ke arah posisi short gitu ya. Mungkin Bitcoin akan mulai pelemahan, mulai turun lagi ya, kalau dia udah turun dari neckline ininya 16.300. Jadi potensinya kalau seperti ini yang terjadi adalah dia turun ke bawah ya, lalu dia testing ke area mungkin 16.200-an, 16.100-an, karena sebelumnya ini adalah level supportnya, kembali naik lagi testing, baru breakdown ke bawah ya, karena di sini ada pattern left shoulder, head, right shoulder, head and shoulder seperti ini. Kalau memang hal ini terjadi ya, ini adalah salah satu skenario yang cukup possible terjadi juga gitu ya untuk Bitcoin. Jadi kira-kira ini, tapi kembali lagi disclaimer on and do your own research. Kita masih membutuhkan konfirmasi dari beberapa candle atau jam berikutnya juga untuk Bitcoin, baru kita bisa mengambil keputusan juga gitu ya. Dan kita lihat juga kita lihat Bitcoin dominance mungkin ya. Bitcoin dominance secara time frame 4 jam ya, di sini masih downtrend ya, karena di sini kita lihat Bitcoin dominance downtrend dan banyak altcoin ini memang mengalami kenaikan. Salah satunya kita lihat tadi XRP di sini ya, kita lihat cukup mengalami kenaikan. Kita lihat Bitcoin konsolidasi, tapi altcoin ini naiknya lumayan gitu ya, naik 20%, naik 10% seperti itu
Ya, kita lihat juga Ethereum mungkin. Ethereum juga mengalami hal serupa, tapi sekarang juga lagi konsolidasi ya di area yang sama. Ya, kalau Bitcoin pullback, saya rasa pullback berikutnya kisaran ke level 1140-an lagi di level ini gitu ya. Ini supportnya, ini resistance-nya, kita trade di key levelnya aja. Dia naik di atas ini, potensi untuk turun ke bawah. Kalau dia trade ke bawah level support ini, potensi dia untuk naik ke atas seperti itu. Ya, jadi ini untuk Ethereum. Kita lihat juga untuk USDT dominance. Oke, ini kita udah lama nggak bahas ya. Secara USDT dominance, kalau kita zoom out, oke, di sini seperti membentuk pattern double top sebenarnya, bukan double top sih, tapi ya ini kita bisa katakan ini sekarang sebagai resistance-nya dia. Satu di level ini, satu lagi di level ini gitu ya. Dan sekarang dia konsolidasi di area supportnya. Kalau misalnya Bitcoin bisa berhasil naik, saya rasa ini cukup tren bagus. USDT dominance-nya mulai turun lagi dan mungkin potensi testing ke level ini ya. Turun, testing ke level ini, baru mungkin pullback yang kuat gitu, baru dia mulai naik lagi seperti itu. Ya, ini juga untuk USDT dominance. Jadi kira-kira itu dulu mungkin untuk update market crypto hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you semua for watching, and see you in the next video. Bye bye.